Om Swastiastu, Sampurasun, Rampes. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya Ida Bagus Rai Adnyana dari anggota Badan Penyiaran Indo Provinsi Jawa Barat. Bahagia sekali kesempatan ini saya diberikan tugas untuk memberikan pencerahan kepada umat sedharma, yang mana kali ini saya akan membawakan topik dengan judul Karmapala Hukum Alam Semesta. Ya, para pendengar, para umat sedharma yang mengikuti acara ini barangkali sudah hafal betul apa itu karma pala. Karma pala adalah hukum yang bersifat kausalitas, yang benar-benar kuasa Tuhan. Karmapala terdiri dari dua kata, yaitu karma dan pala. Karma itu adalah perbuatan, pala adalah hasilnya. Nah, jadi dua kata ini dikaitkan dengan hukum sebab dan akibat. Kita di dalam kehidupan yang bersifat duniawi tidak bisa terlepas dari hukum, sebab, dan akibat tersebut. Nah, kenapa tidak bisa terlepas? Ini adalah suatu rangkaian yang tadi saya sebutkan adalah hukum kausal daripada Yang Maha Kuasa. Karmapala adalah ajaran yang berasal dari Pancasrada. Saya tambahkan sedikit. Karmapala adalah serada yang ketiga, yaitu yang pertama percaya dengan adanya Tuhan, yang kedua percaya dengan adanya Atman, yang ketiga percaya dengan karmapala, yang keempat percaya dengan adanya reinkarnasi ataupun narbawa, yang kelima percaya dengan adanya moksa. Kita sambung. Karmapala itu ada jenisnya tiga, yaitu Sancita Karmapala, yang kedua Prarabdha Karmapala, yang ketiga Kriyamana Karmapala. Nah, kita coba bahas satu-satu dulu. Yang pertama, Sancita Karmapala, yaitu karmapala yang berkaitan dengan kehidupan kita di masa lampau. Masa lampau kita berbuat sesuatu, entah itu kebaikan atau keburukan, nanti dinikmati hasilnya pada kehidupan sekarang. Jadi dulu berbuat, sekarang buahnya. Itu Sancita Karmapala. Prarabdha Karmapala, yaitu berbuat pada periode kehidupan sekarang ini, nah, buahnya dinikmati juga dalam periode kehidupan sekarang ini. Terus yang ketiga, Kriyamana Karmapala, yaitu perbuatan pada kehidupan periode sekarang ini, hasilnya kita nikmati nanti ke depan dalam kehidupan yang akan datang. Nah, dari ketiga ini ya tentu semua menjadi pertimbangan kita di dalam perbuatan kita sehari-hari, supaya kita bisa menikmati kehidupan kita dalam kebaikan. Nah, karmapala, kalau kita berbuat kebaikan, ya tentu hasilnya juga kebaikan. Berbuat yang tidak baik atau kejahatan, ya tentu juga hasilnya ketidakbaikan. Nah, dari kedua hukum sebab dan akibat ini, kita tidak bisa melepaskan diri, karena ini adalah hukum kausal alam semesta. Jadi merupakan pantulan apa yang kita perbuat. Tidak bisa kita lepas dari pantulan yang diberikan oleh alam semesta ini. Ini adalah hukum kausal kekuasaan yang maha kuasa dari Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa itu sendiri. Nah, di mana sih keberadaan bahasan tentang karmapala ini? Ya tentu adanya di kitab suci. Ya, saya mau mencuplik dari salah satu bait atau sloka yang ada di Bhagavad Gita. Nah, di Bhagavad Gita ada tersurat di dalam Bhagavad Gita bab 2 sebagai berikut. Karmani ewa dikarasti ma palesu kadacana mo karmapala katurbur mo tesanggo sto akarmani. Ya, artinya kurang lebihnya seperti ini. Melakukan perbuatan itu adalah sebagai kewajiban kita sebagai manusia.
melakukan perbuatan adalah sebagai kewajiban kita sebagai manusia. Ya, kita tidak berhak untuk menentukan atas hasil dari perbuatan itu. Nah, ini poin penting sekali ya. Janganlah menganggap dirimu penyebab dari hasil kegiatanmu itu. Dan jangan terikat pada kebiasaan tidak melakukan kewajiban sama sekali. Ini sangat penting sekali bagi kita umat sedharma, terutama kaum milenial. Nah, ini perlu menjadi suatu catatan bagi kita dalam kehidupan sekarang ini, bahwa jangan sampai kita berpangku tangan. Kebiasaan tidak melakukan kewajiban itu tidak baik ya. Tapi kewajiban yang mana? Ya tentu perbuatan adalah kebaikan. Itu yang disebutkan di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47. Demikian ya. Satu lagi memang ada, saya suplik juga dari kitab yang satunya lagi adalah dari Sara Samuscaya. Nah, ini Sara Samuscaya bahasanya mempergunakan bahasa Jawa kuno, bahasa Kawi ya. Ini biasa dipergunakan dalam seni pewayangan ya. Kita coba isinya sebagai berikut. Apan iking jat memangki pegawayang subo asubo karmo juga ya ikang ring peno pubyaktinya karmo palo iko kalingannya ikang subo asubo karmo mangke ring peno iko kabukti palania ri peganti kabuktiannya menjatmo te iya muah tumuto wasaning karmo palo wasano ngaraning sangekara traning ambo matre iya tinaning prabawa swarga siuta neraka siuta kunang ikang subo asubo karma ripena tanpa halo iko malan yang mangke juga pangyoga subo asubo karma. Artinya terlahir sebagai manusia adalah kesempatan untuk melakukan perbuatan, entah itu perbuatan bajik ya, termasuk juga perbuatan yang jahat, tidak baik. Nah, hasilnya akan dinikmati di akhirat. Nah, apapun perbuatan itu dalam kehidupan ini, hasilnya kita akan nikmati nanti di akhirat. Sehingga ini tidak bisa kita terlepas lah. Nah, setelah menikmati pahala di akhirat, lahirlah lagi ke dunia alam seperti ini. Nah, di akhirat tidak ada perbuatan apapun yang berpahala. Sesungguhnya hanya perbuatan di dunia ini inilah yang paling menentukan. Demikian disebutkan di dalam Sara Samuscaya bab 1 sloka 7. Nah, perlu diingat ini buat kaum generasi muda bahwa disinilah kesempatan kita dalam kehidupan ini menentukan perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Karena perbuatan buruk itu tentu berlawanan dengan hukum, tidak baik dampaknya. Mari kita semua berbuat kebaikan. Kesempatan inilah dalam kehidupan sekarang inilah kita pergunakan. Ya, oleh karena itu ajaran karma pala ini mari kita camkan baik-baik dan kita laksanakan dalam kehidupan yang kita lakukan saat ini, supaya kehidupan di kemudian hari kita akan mendapatkan kesejahteraan hidup yang berbahagia. Ya, demikian sekilas bahasan kita kali ini. Ingatlah selalu akan karma pala, agar hidup kita di dunia ini senantiasa di jalan yang baik, dan berbuatlah kebaikan agar kesempatan yang baik di dalam kehidupan ini akan mendatangkan kesejahteraan bagi semua makhluk. Sarwo prani tangkarah mamoco, sarwo pabebiah. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.